Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayyuhal hadirun, jamaah taklim Masjid Nida Al-Fitrah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjaga kita tetap di atas pemahaman dan amal solih, di atas pemahaman salafus solih. Kita lanjutkan membacakan penjelasan dari kitab Masail Jahiliyah, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan. Kita sampai ke poin kedua di antara permasalahan jahiliyah atau perangai kaum jahiliyah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memecah belah agama dan ibadah mereka. Ini poin kedua di antara perangai-perangai jahiliyah. Berarti lawan daripada perangai ini adalah al-ijtima', yaitu berkumpul. Oleh karena itu, sebutan untuk mereka yang beriltizam di atas Quran dan Sunnah, salah satunya adalah disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ahlus Sunnah dan mereka berjamaah. Maksudnya mereka berjamaah di atas apa yang para sahabat Nabi SAW itu berjamaah di atasnya. Itulah yang disebut dengan jamaah yang hak, yaitu apa yang Rasulullah dan para sahabatnya itu berada di atas jamaah tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita sampai kepada perkataan mu'allif yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad Fauzan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam tulisan ini, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Mu'allif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti atau yang bermakna, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka itu berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, ya, tidak ada urusan bagimu sedikit pun di dalam perkara mereka. Ini isyarah bahwasanya ayat ini adalah bentuk berlepas dirinya Rasulullah SAW dari orang-orang yang memecah belah agama, dari orang-orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya satu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalanku itu, pakai dhamir hu yang bermakna satu. Ini menunjukkan bahwasanya syariat agama Islam ini satu.
Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak sehingga kalian berpecah belah dari jalan yang satu tadi itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan demikianlah kalian diberikan nasihat dengannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu dicela, tidak dipuji perbuatan memecah belah agama itu. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya persatuan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah adalah al-jamaah yang sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu berada di atasnya. Karena kalau tidak diberikan pedoman seperti ini, maka di luar sana itu banyak sekali jamaah-jamaah, banyak sekali Islam jamaah, sehingga apakah setiap ada kumpulan, setiap yang berjamaah itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya ini? Tentunya tidak, tetapi diukur, ditimbang persatuan mereka, jamaah mereka itu di atas apa? Apakah sesuai dengan Quran dan Sunnah? Kalau tidak, kalau menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk di antara perbuatan yang memecah belah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang di luar petunjuk Rasulullah tersebut, karena bisa menyebabkan kalian berpecah belah, iftiraq, berkelompok-kelompok. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Dan Rasulullah juga berlepas diri dari perbuatan seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, mengeluarkan dirinya dari syariat, itu hakikatnya memecah belah agama. Wa kanu syi'an, kemudian mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum syai'in. Tidak ada urusan sedikit pun bagimu Muhammad dari perbuatan mereka. Kemudian saya mengatakan, berarti dari sini kita simpulkan bahwasanya perpecahan itu adalah sesuatu yang dicela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perpecahan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kenyataannya tidak bisa kita tolak, yang namanya perpecahan di dalam agama itu pasti terjadi. Dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya dua iradah. Ada iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Iradah syar'iyyah itu adalah keinginan Allah yang mana Allah cintai, Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Ini iradah syar'iyyah, yaitu keinginan Allah berupa syariat-syariat. Allah menginginkan persatuan. Betul? Iya, ini keinginan Allah. Iradatu syar'iyyah, kehendak Allah di dalam syariatnya, yaitu bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan dan mengindikasikan untuk kaum muslimin itu bersatu. Allah mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kalian berselisih pendapat di dalam suatu urusan, farudduhu ila Allah wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Ya supaya bersatu. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak layak dan tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian ada pilihan di sisi mereka.
Ada pilihan lain di sisi mereka. Ini tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Fala wa rabbika, dan tidak, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Mereka hakikatnya tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Summa la yajiduna fi anfusihim, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak dijumpai dalam diri mereka itu harajan mimma qadaita, yaitu rasa tidak puas, ada pilihan lain. Wa yusallimu taslima, dan hanyalah yang diharapkan dari mereka adalah menerima dengan sepenuh hati. Ini mengindikasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki persatuan. Allah membenci perselisihan, meskipun kenyataannya tidak bisa ditolak. Ada iradah kauniyah. Nah, iradah kauniyah ini ada kalanya Allah cintai dan ada kalanya Allah tidak cintai, tapi pasti terjadi. Iradah kauniyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi pada alam semesta ini. Terbunuhnya kaum muslimin, dimusuhinya para nabi, dimusuhinya para penyeru jalan Allah. Ini pasti terjadi. Tapi Allah senang enggak kalau hambanya yang menyeru kepada tauhid kemudian dimusuhi? Tidak. Apakah Allah ridho? Allah senang apabila ada kemaksiatan? Tidak. Tetapi itu terjadi. Itu namanya iradah kauniyah. Nah, oleh karena itu, dengan kita memahami seperti ini, maka kita bisa bersikap bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala dan iradah syar'iyah Allah, yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ pasti diiringi dengan kecintaan. Harus dipahami ya, kalau iradah syar'iyah itu pasti Allah senang, tapi belum tentu terjadi. Seperti keinginan Allah supaya hamba-hambanya menyembah dirinya, keinginan Allah supaya hamba-hambanya itu salat wajib 5 kali di masjid, keinginan Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang kaya menunaikan zakatnya. Ini iradah syar'iyah. Allah ridha dan Allah cintai. Tapi apakah semuanya terjadi? Tidak. Yang terjadi adalah iradah kauniyah. Ini yang tidak akan meleset. Ini yang Allah sudah takdirkan. Nah, manusia dihadapkan kepada dua perkara ini. Sehingga dengan kita mengetahui hal ini tidak bingung. Loh, kenapa kalau memang perbuatan ini jelek, kenapa kok Allah izinkan, Allah takdirkan terjadi? Bahkan Allah pun punya iradah kauniyah, yaitu berupa makarnya iblis. Allah punya hikmah. Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Yang ditanya itu hanya kita. Kitalah yang akan ditanya. Kita tidak perlu bertanya tentang perbuatan Allah, tapi kita yang akan ditanya dengan perbuatan tersebut. Nah, di sini setelah dijelaskan bahwasanya perselisihan, perbedaan itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mu'allif mengatakan, atau pensyarah mengatakan, wa yabqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf wal khilaf fil masail al fiqhiyah. Sekarang tersisa pertanyaan, bagaimana dengan perselisihan di dalam masalah fikih? Yang dicela oleh syariat itu perselisihan seperti apa? Memecah belah agama yang seperti apa? Kan kita menjumpai perbedaan beragam. Kadang bentuk ibadah sudah berbeda. Nah, yang seperti apa yang dicela? Maka di sini nanti akan ada penjelasan dari pensyarah mana saja yang termasuk perselisihan yang tercela dan perselisihan yang diperbolehkan. Fal khilafu waqi'un wa mawjudun al-ana fi umuril fiqh.
Fahal hadza min ikhtilafil madhmum. Kemudian beliau mengatakan, adapun khilaf, adapun perselisihan, perbedaan di dalam fikih itu waqi', nyata adanya. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Ada yang lutut, ada yang tangan. Ada yang digerakkan, ada yang tidak. Ada yang bismillahnya keras, ada yang pelan. Terjadi itu. Apakah ini termasuk perselisihan yang tidak disenangi? Mazmum. Mazmum itu artinya tercela. Maka beliau mengatakan, perselisihan itu ada dua macam. Yang pertama, perselisihan atau perbedaan di dalam masalah agama, di dalam pokok-pokok agama. Maka perselisihan seperti ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya, apa yang para sahabat itu sepakat di atas ibadah itu, di atas keyakinan itu, di atas praktek itu, kemudian diselisihi, maka yang menyelisih ini yang dicela. Kemudian yang jenis kedua, yaitu perselisihan atau perbedaan di mana ada ruang, ada tempat bagi ra'yu, bagi akal untuk berbeda di dalamnya. Kalau yang pertama tidak ada tempat. Beliau mengatakan, al-ikhtilafu fid din kal ikhtilafi fil ibadati wal aqidati, wa hadha ikhtilafun madmumun wa muharramun. Wa hadha ikhtilafun madmumun wa muharramun. Adapun perbedaan, perselisihan di dalam masalah ibadah dan akidah, keyakinan, ini adalah perselisihan, perbedaan yang tercela. Wa muharramun, dan haram. Li'anna ad-din, dikarenakan agama Islam ini laisa majalan lil ijtihad. Syariat ini tidak ada ruang di dalamnya untuk ijtihad. Jadi untuk perkara-perkara yang disepakati dari perbuatan ibadah ataupun akidah keyakinan, maka tidak ada ruang di dalamnya bagi ra'yu atau bagi akal. Seperti sholat sudah sepakat 5 waktu, kemudian muncul tambahan, kemudian mengatakan, duh, apa jeleknya ditambahi sholat? Ada jeleknya enggak? Ya jelek. Dia mengangkat dirinya sebagai syari', sebagai pensyariat. Dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Rabbul Alamin. Dia melukai atau menggugurkan bisa jadi syahadatnya. Dia sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lantas buat apa persaksian ini kalau dia membuat amaliyah yang menyerupai syariat Allah? Nah, dalam hal ini perselisihan dicela, haram hukumnya, karena tidak ada ruang bagi akal untuk bermain di dalamnya. Walaisa majalan lil ara', dan tidak pula ada ruang tempat bagi ra'yu, bagi logika. Bal ad-dinu tauqifiyun, akan tetapi agama ini adalah taufiqi atau tauqifi. Apa itu tauqifi? Yaitu sesuatu yang ditetapkan. Wal aqidatu tauqifiyah, akidah juga sama. Ini adalah sesuatu yang tauqifiyah, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak ada ruang di dalamnya ijtihad. Berupa keyakinan surga, neraka dan sebagainya. Ini adalah kabar-kabar gaib. Maka tidak ada ruang menganalisa. Kita terima jadi kabar dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada ruang. Yang menyelisih ini dicela. Termasuk mereka yang menyelisih Allah di atas arsy. Kenapa? Karena tidak dijumpai dari para sahabat yang menyelisih kaul ini. Ketika mereka keluar, dicela.
Ini diantara bentuk-bentuk akidah atau bentuk-bentuk praktek beragama yang tidak ada ruang bagi akal untuk bermain di dalamnya. Dicela, haram. Oleh karena itu kita harus paham mana perbedaan yang kita berlapang dada di dalamnya dan mana perbedaan yang kita harus ambil sikap. Kita tunjukkan sikap kita. Bahwasanya ini menyelisih akidah, ini menyelisih keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. La majala lil ijtihad fiha, tidak ada ruang untuk berijtihad di dalam permasalahan akidah dan juga ibadah. Dan ini kepada makna inilah hadis Nabi SAW dibawa. Itu Rasulullah mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaraddun. Barang siapa mengada-adakan di dalam urusan kami ini, yaitu agama Islam ini, fi amrina hadza ma laisa minhu fawaraddun, yang di dalamnya tidak ada perintah kami, maka amaliyah itu tertolak. Ini dibawa kepada makna tadi, yaitu dalam permasalahan yang memang Allah dan Rasulnya dan para sahabat sudah menetapkan di situ, tidak dijumpai perselisihan. Dan juga Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang muhdas. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan yang setiap kesesatan itu ada di neraka. Kemudian kita jelaskan khilaf yang jenis kedua, yaitu perbedaan atau perselisihan yang mana ada ruang di situ bagi akal. Ada ruang bagi akal untuk masuk di dalamnya. Nah, beliau mengatakan jenis yang kedua ini banyak terjadi pada permasalahan pemahaman terhadap suatu permasalahan fikih, suatu permasalahan ibadah. Nah, jenis yang kedua ini pun ada dua sikap yang harus kita lakukan. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Nyata pernah terjadi, yaitu ketika Nabi SAW mengutus suatu kelompok, suatu utusan, Rasulullah mengatakan, janganlah kalian sholat asar kecuali di suatu tempat ini. Maka satu perintahnya, ternyata aplikasinya di lapangan dua. Satu perintah, tetapi sahabat yang satu kelompok tadi itu, satu rombongan tadi mengaplikasikannya dua. Yang satunya benar-benar dia sholat asar di tempat yang disebut Rasulullah, padahal sholat asar sudah habis. Perkataan Rasulullah, janganlah kalian sholat asar kecuali di tempat yang ditujukan itu. Yang satunya lagi mengatakan, loh, ini asar mau habis. Maksud dari perintah Rasulullah itu supaya kita cepat berangkat, atau yang cepat supaya nanti asar kamu sudah di tempat itu. Tapi perselisihan tidak bisa dielakkan. Akhirnya yang satunya sholat meskipun belum di tempat yang disebutkan Rasulullah, yang satunya lagi benar-benar dia sholat di tempat yang disebutkan Rasulullah padahal waktunya sudah gelap. Nah, setelah pulang dilaporkanlah kepada Rasulullah, maka Rasulullah membenarkan yang pendapat yang mana, yaitu yang dia sholat sesuai dengan waktunya meskipun belum di tempat yang disebutkan Rasulullah,
Yang dimaksud Rasulullah adalah ya maksudnya supaya cepat-cepat. Ya. Dengan perkataan itu supaya sahabat yang disuruh ini bergegas sehingga nggak sampai gelap sudah sampai di waktu di tempat yang dimaksud. Ya. Tapi Rasul tidak menyuruh sahabat yang salah ini untuk mengulang sholatnya karena itu salah di dalam memahami dalil. Nah, ini yang ada ruang untuk berijtihad. Ya, berijtihad itu bersungguh-sungguh mengambil kesimpulan daripada dalil itu, sehingga menghasilkan dua aplikasi sehingga kelihatannya berbeda, ada dua pendapat. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak dicela. Nah, sikap yang harus kita ambil untuk perbedaan pendapat terkait memahami suatu dalil. Yang pertama, qismun zahara ad-dalilu ma'a ahadi tarfaini al-mukhtalifaini fihi fayajibu akhdha ma'alaihi dalil dalil. Nah, apabila perselisihan itu salah satu pendapat itu ya, nampak ada dalil padanya. Jadi dua kubu yang bertikai atau dua kubu yang berselisih ini, yang satunya itu membawa dalil yang jelas, yang satunya lagi tidak bawa dalil. Nah, maka yang seperti ini fayajibu akhdha ma alaihi dalil. Maka wajib mengambil apa yang ada dalil padanya. Wa tarku ma lam yakum alaihi dalil, dan meninggalkan pendapat yang tidak ada dalil padanya. Dan ini seperti yang dinasihatkan oleh para a'imah, para imam, bahwasanya mereka ketika menyimpulkan suatu hukum karena keterbatasan dalil, mereka memakai kias. Ada kalanya mereka memakai suatu kaidah, ternyata kesimpulan itu bertentangan dengan dalil. Karena zaman dulu, waktu zaman para a'imah, ilmu itu masih menyebar. Ada yang di daerah Khurasan, ada yang di Madinah, sehingga belum terhimpun. Ada kalanya di suatu tempat itu ada beberapa hadis yang belum diketahui, tapi diketahui oleh sebagian tempat, sehingga sangat memungkinkan untuk berbeda pendapat karena keterbatasan dalil. Dan saat itu umat begitu butuh dengan jawaban, sehingga lahirlah sebutan ulama mujtahid, yaitu mereka orang yang ijtihad, bersungguh-sungguh menggali dari dalil yang mereka punya untuk menyimpulkan suatu hukum. Termasuk diantaranya adalah salah satu qaulnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan wanita itu menikah tanpa wali. Dan saat itu memang belum sampai dalil ke beliau. Hadis itu mungkin masih di daerah lain. Ya. Ternyata setelah generasi yang setelahnya, hadis itu ada ternyata. Memang belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Sehingga mereka para a'imah itu berpesan bahwasanya setiap kali ada dalil yang sahih kemudian bertentangan dengan pendapatku, ya maka ambil dalil yang sahih, tinggalkan pendapatku. Ini semua perkataan a'immatul arba'. Dari mulai Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Imam Abu Hanifah mengatakan, idza ja'al hadisu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ar-ra'si wal 'ain, maka tidak ada pilihan kecuali terima. Wa idza ja'al hadis an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'aini. Jika datang hadis yang sahih dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan lain.
Yang ketiga ini agak beda perkataan beliau. Wa idza ja'al hadisu anit tabi'in fanahnu rijalun wa hum rijal. Apabila datang hadis atau perkataan dari para tabi'in. Tabi'in itu siapa? Murid para sahabat. Maka kita itu laki-laki, mereka juga laki-laki. Maksudnya apa? Tidak mesti harus diterima. Ya. Tapi untuk yang dua, Rasul dan sahabat tidak ada pilihan. Ya. Jika datang hadis atau perkataan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ala ra'si wal aini, kepala dan mata, maksudnya ya sudah nurut, terima. Jika datang hadis dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ala ra'si wal aini, maka terima, nggak ada pilihan. Ini termasuk menunjukkan bahwasanya inilah akidah Ahlus Sunnah. Para sahabat itu kulluhum, ya, secara umum mereka maksum. Apa yang mereka sepakati, maka itu juga pasti Allah ridhoi. Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka. Namanya ridho semua perbuatannya secara umum. Dan ini juga nasihat Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdijin. Addu 'alaiha bin nawajid. Kita disuruh berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa, dan gigit dia. Ya, sebelumnya disebutkan dua, ternyata Rasulullah ketika menyebutkan tamassaku biha, pegang dia, satu. Yang awalnya dua jadikan satu. Berarti menunjukkan sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat adalah syariat yang diterima. Nah, tetapi ketika mengatakan apabila datang perkataan dari tabi'in, fanahnu rijalun wahum rijal, ya, kita itu laki-laki, mereka juga laki-laki. Maksudnya apa? Sama. Masih harus dirinci, jangan langsung diterima. Tapi kalau Rasulullah dan sahabat, ini alamat syariat, tidak boleh diselisihi. Nah, inilah ya, apabila kita menjumpai suatu perbedaan, yang satu sisi ada dalilnya kuat, yang satu sisi tidak ada, maka kewajiban kita adalah mengambil yang menyertakan dalil. Seperti halnya kalau antum tanya, apakah setiap perselisihan itu kemudian kita sudahlah ini khilaf ulama, kita harus legowo. Dari zaman dulu khilaf, termasuk masalah musik. Khilaf, iya. Ada ulama yang mengatakan boleh. Ibnu Hazm al-Andalusi, beliau mengatakan boleh. Oh, berarti khilaf fikih. Gimana itu? Nah, maka termasuk adab thalabil ilmi, apabila ya, menjumpai perbedaan, kemudian yang benar adalah ya kita mencari yang kuat. Jangan kemudian setiap ada perbedaan, wah ini kan khilaf, ada perbedaan, jadi sudahlah nggak usah kenceng-kenceng, jangan. Ya. Disebutkan bahwasanya Ibnu Hazm itu membolehkan musik bukan karena beliau salah memahami, beliau salah di dalam mentarjih atau mensahihkan hadis. Beliau itu ahlul hadis, ya. Tetapi ketika hadis yang disebutkan tentang musik, ya, akan datang suatu zaman di mana umatku akan menghalalkan tiga hal. Salah satunya ya kan, khamr, kemudian sutra, dan juga musik. Nah, hadis ini dalam Bukhari, Muslim, kalau nggak Bukhari ya Muslim pokoknya, beliau dhaifkan hadis ini dengan ijtihad beliau. Secara umum beliau adalah ulama Ahlus Sunnah. Semua pemikirannya mengarah kepada Ahlus Sunnah, mengajak kitabullah. Tetapi dalam permasalahan ini beliau salah, menyelisih banyak ulama. Beliau jatuh di dalam taskhih hadis itu. Beliau mengatakan hadis ini dhaif, sehingga kalau dhaif kan tidak bisa diamalkan, sehingga tidak apa-apa musik. Nah, itu kesalahan beliau. Termasuk juga perkataan kaulnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya wanita itu boleh menikah tanpa wali.
Padahal Rasulullah mengatakan apa itu hadisnya? Lupa saya hadisnya. La tanhul mar'atu illa ma'adhi mahram. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak ada nikah bagi wanita kecuali dengan mahram. Nah, lantas apa dalil dari Imam Abu Hanifah membolehkan wanita menikah tanpa wali? Beliau mengatakan nikah itu kan akad. Betul enggak? Akad. Lah, wanita ini boleh dia tuh akad jual beli. Dia jual beli. Dia perlu wali enggak? Enggak perlu. Itu akad kan? Itu dalil beliau itu kias. Karena belum datang hadis tadi itu ke beliau. Sehingga bagi kita, bagi ulama-ulama setelah beliau, ketika mendapati hadis ini sahih, jelas hadis ini sahih, bertentangan dengan qaulnya Imam Abu Hanifah, maka ya ditolak perkataan Imam Abu Hanifah karena bertentangan dengan dalil. Tapi apakah ada maksud dari Imam Abu Hanifah menyelisih dalil? Tidak ada. Beliau itu berusaha, beliau itu mujtahid. Dibutuhkan umat harus menjawab. Sehingga belum datang hadis, ya adanya hadis ini tentang diperbolehkannya wanita akad. Maka beliau mengatakan loh, nikah kan juga akad. Ada akdun nikah. Jual beli juga akad. Sehingga ini sama-sama akad. Apa yang mencegah wanita balik dah besar mandiri menikahkan dirinya sendiri? Nah, ternyata juga kalau kita tinjau secara syariat, seandainya kalau Imam Abu Hanifah ini dipraktekkan, maka sekarang agak samar membedakan nikah dengan zina itu nanti. Gimana dia bisa menikah sendiri? Kemana gitu? Udah tak nikahkan diriku, nikah. Betul enggak? Bisa membuka pintu yang luar biasa. Nah, jadi tidak semua perselisihan kemudian membuat kita itu legowo, kemudian saling menghormati, tidak. Tadi itu ya, ada memang perselisihan yang diperbolehkan, yaitu perselisihan yang memang ada ruang bagi ra'yu untuk masuk di dalamnya, yaitu tentang memahami suatu permasalahan. Nah, tetapi ada dua sikap. Yang pertama, kalau nyata hak, nyata yang satunya ada dalil, yang satunya tidak ada, ya maka ikuti, kewajibannya mengikuti. Tidak boleh tetap bersikukuh bersih apa ya, istilahnya ngeyel di atas pendapatnya. Enggak, ini kan khilaf, ya sudah, khilaf ya khilaf sampai hari kiamat khilaf. Ya iya memang sampai hari kiamat khilaf. Tapi kewajiban kita, yang satunya ada dalil, satunya tidak ada, maka ikuti yang ada dalilnya. Ya semampu apa yang kita miliki dari ilmu ini. Nah, ini jenis yang pertama, maksudnya sikap yang pertama daripada apabila kita melihat perselisihan tentang pemahaman suatu hukum. Nah, maka kewajiban kita adalah memilih mana yang ada dalilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falladzina atau falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berilah peringatan atau hendaklah orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulullah itu takut, khawatir an tusibahum fitnatun, apabila mereka ditimpa fitnah, au yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih karena sebab menyelisih perintah Rasulullah SAW, perkara Rasulullah. Jadi sudah jelas ada dalilnya, yang satunya tidak ada, dia tetap ngayal ini masalah khilafiyah, padahal sudah ada dalil. Maka yang seperti ini dicela. Ya harus mengikuti dalil lah. Kalau sudah nampak bagi dirinya dalil. Kemudian yang jenis yang kedua, azan. Ya, azan dulu. Nanti selesaikan yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Selanjutnya kita sebutkan sikap yang kedua terhadap perselisihan dalam permasalahan fikih atau dalam permasalahan memahami perbedaan di dalam pemahaman, memahami hukum. Mu'allif mengatakan al-qismu tsani min hadzal ijtihadul fiqhi ma lam yadhhar fihi dalilun ma'a ahadil qawlain bal kullal qawlaini muhtamilun. Perbedaan yang memang dari kedua belah pihak itu tidak ada dalil yang jelas. Bal kullal qawlaini muhtamilun. Kedua pendapat ini memang muhtamil, punya sama-sama punya sisi yang kuat. Tidak ada dalil yang jelas tentang permasalahan tersebut. Fahadza la inkara alaihi fi masailil ijtihad. Kalau permasalahan seperti ini, maka tidak ada mengingkari, tidak ada. Tidak boleh saling mengingkari. Yang ada adalah saling menghormati. Ini ijtihad atau ini perselisihan yang diperbolehkan. Yaitu syaratnya dari kedua belah pihak sama-sama tidak membawakan dalil yang jelas. Ya, tidak ada dalil yang betul-betul jelas mengarah kepada permasalahan itu. Yang ada hanyalah satu pihak menyimpulkan dari kaidah-kaidah. Ya. Contoh nih, permasalahan ini saya sebutkan saja. Ada perbedaan pendapat di kalangan salafiyin, boleh tidak berdakwah menggunakan yayasan atau ormas. Mungkin yang suka menjelajah dunia sosmed pasti akan jumpai itu ya. Ada yang mengatakan boleh mengharamkan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Nah, ini sudah dinasihatkan oleh para ustadz kita dan para ulama zaman kita.
ini nggak ada dalilnya, sama sekali nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil yang betul-betul kedua belah pihak ini hanya menyimpulkan dari maqasid syariah, dari tujuan-tujuan pensyariatan. Mereka mengatakan yang tidak boleh ya, juga membawakan dalil, tapi memang dalilnya itu umum. Ya seperti hadis yang kita baca tadi itu, tidak boleh bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya kalau membuat yayasan ormas kan otomatis berkotak-kotak. Nah itu mereka mengatakan ini tidak boleh, karena ini menyebabkan seperti itu tadi. Wala takunu minal ladzina kafaru, apa tadi hadisnya? Bunyi ayatnya adalah Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bisyait. Bukan itu. Mana? Wala yakunu minal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, sedangkan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, masing-masing kelompok itu bangga dengan kelompoknya sendiri. Nah, ini kan berarti yang mengatakan tidak boleh salah satunya adalah berdalil dengan ini. Tapi hadis ini kan umum, ayat ini umum. Nah, yang lainnya mengatakan boleh. Tapi sama-sama memang tidak ada dalil yang sharih, nggak ada dalil yang jelas terkait permasalahan ini. Maka silakan berbeda. Silakan berbeda pendapat. Toh memang nggak ada dalil yang jelas berkaitan dengan itu. Lain halnya permasalahan, contohnya tadi permasalahan musik. Jelas ini, ada dalilnya jelas. Sahih lagi. Nah, kemudian ternyata kita memilih untuk mengambil pendapat yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Kan berarti ini nyeleneh. Seperti ini. Khilaf yang saya sebutkan di belakang tadi itu seperti permasalahan musik, maka seperti ini harusnya sikap yang benar ya mengambil yang berhati-hati. Jangan mengikuti hawa nafsu. Dan masih banyak lagi ya permasalahan-permasalahan khilaf yang memang tidak ada dalil yang sharih dari kedua belah pihak. Ya memang murni dari kedua pendapat itu berbeda karena ya mengambil kaidah-kaidah umum. Nah, seperti ini maka boleh kita saling legowo, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling membid'ahkan. Kalau memang perkaranya seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu madama lam yatarajjah syai'un minha bidalil, selama tidak ada yang rajih dari kedua belah pihak. Tidak ada dalil yang rajih dari kedua belah pihak yang berselisih. Fala inkara ala man akhadha biqaulin minal aqwal. Maka tidak ada pengingkaran dari mereka yang mengambil salah satu pendapat di antara beberapa pendapat. Tinggal permasalahannya kita belajar lagi mana ini khilaf yang ada dalil dan mana ini khilaf yang itu memang tidak ada dalil. Hanya murni karena masing-masing menyimpulkan dari kemampuan mereka menyimpulkan hukum. Seperti permasalahan kunut. Apa ini termasuk khilaf yang mana? Kemudian masalah musik, masalah menasihati pemimpin, apalagi memang ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh. Masalah bom bunuh diri, masalah bom bunuh diri, maka ini kan ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Nah ini termasuk yang mana? Atau termasuk yang pertama, yaitu permasalahan yang jelas ada dalilnya, yang satunya nggak ada dalilnya yang jelas, atau dari suatu permasalahan yang memang sama-sama nggak ada dalil yang jelas.
hanya dari sebuah kesimpulan kemampuan di dalam menyimpulkan suatu hukum. Maka ini PR lagi bagi kita untuk terus belajar supaya tidak terus-menerus atau tetap di dalam suatu titik di mana kita hanya sebagai penerima atau sebutannya adalah muqallid, yaitu taklid, menerima dari fatwa atau dari pendapat guru atau ustadznya. Karena memang kita belum memiliki bekal untuk merojihkan atau menguatkan salah satu qaul, atau bahkan hanya untuk sekedar membedakan, sekedar mengklasifikasikan ini termasuk khilaf yang mana, kita juga kadang belum mampu. Sehingga terus kita belajar itu banyak ya, salah satunya ya seperti ini. Bagaimana kita bisa memahami mana yang termasuk khilaf yang diperbolehkan dan mana khilaf yang memang di dalamnya harus kita bersikap, yaitu kita sampaikan yang ini hak dan kemudian yang menyelisih kita lemahkan. Kalau perlu kita tahzir. Nah, seperti itu kita perlu tahu. Akhirnya kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah di kesempatan yang berikutnya kita akan melanjutkan permasalahan ketiga di antara permasalahan-permasalahan jahiliyah. Dan perlu diketahui ini adalah kita atau kami bergantian jadwal dengan Ustadz Judo. Berarti nanti ketika Ahad kedua atau ketika Jumat kedua, maka beliau yang akan ngisi. Jadi untuk bulan depan insyaallah beliau akan mengisi 2 kali, yaitu Ahad Jumat kedua dan Jumat keempat. Karena tadi beliau awalnya menyanggupi, kemudian ternyata ada urusan di kampus beliau. Semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.